Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita tawakal ke Allahnya 100%,
Dari Bandung kurang lebih 6 jam perjalanan. Kalau lagi ada ombak saya suka ke sana nonton orang main surfing. Nggak main sih, main dikit-dikit tapi nggak jago. Nonton orang main surfing. Ketemu Agi nggak tahu tuh ya. 2 hari sebelum saya datang ke Batu Karas dia sakit kayak demam gitu. Mungkin habis diputusin kali ya. Dia demam gitu, nggak enak badan, pengen pulang. Biasanya kalau nggak enak badan cuma dia tinggal di Jakarta, paling juga di kos-kosan. Tapi kali ini pengen pulang ke Batu Karas banget. Aduh kenapa ya pengen pulang ke Basroh Batu Karas gitu ya. Batu Karas kayak Basroh gitu. Pengen ke Batu Karas. Pas dia pulang, hari saya lagi mau main tuh, dia diajak sama temen dia, ngojek itu apa? Berenang yuk gitu. Berenang yuk, berenang. Dia ikut, padahal lagi nggak enak badan, tapi pengen berenang. Pas lagi di pantai, saya datang ketemu loh, kayak kenal nih, hitam-hitam ektis gitu. Ternyata ketemu saya, Ustadz Hanan ya, kenalan. Ustadz saya tuh ketemu Ustadz kemarin di Meruya pas kajian minggu bulan yang lalu. Cuman karena jamaahnya banyak, saya nggak bisa ketemu Ustadz, nggak bisa salaman. Saya waktu itu membatin. Ya Allah, saya pengen banget ketemu Ustadz Hanan langsung, tapi jangan dalam suasana ta'lim yang ramai, langsung berdua. Mudah-mudahan terkabulkan. Akhirnya Agi banyak istighfar sebulan istighfar. Akhirnya terjadilah yang tadi itu, dia nggak enak badan. Saya juga tiba-tiba ujuk-ujuk, kenapa ya saya pengen ke Batu Karas, ternyata di sana ada ombak. Kan ada Agi. Ketemu aja di Batu Karas. Itu cara Allah menskenariokan, dan itu terbukti banget loh. Istighfar bukan karena saya orang soleh, dan kita bisa istighfarin siapa aja. Saya pengen ketemu ini, dan itu ajaib. Kalau misalnya nggak ketemu pun di dunia, insya Allah ketemu dengan orang soleh itu nanti di akhir. Apa ruginya beristighfar dan berdoa? Nggak ada ruginya kan? Ya Allah, saya pengen banget ketemu dengan, misalnya sebutlah ulama yang paling kita ngefans di dunia, siapa gitu, dengan Imam Sudais, Imam Masjidil Haram. Pengen banget jabat tangan sama Imam Masjidil Haram yang imamin umat Islam seluruh dunia gitu. Tapi kan nggak mungkin. Kita umroh, kita haji juga nggak bisa ketemu dengan Imam Sudais. Kita berdiri paling depan ya, di dekat dengan Hajar Aswad. Begitu mau sholat diusir tuh. Begitu selesai salam langsung dipagar betis sama askar-askarnya. Susah ketemu beliau tuh, ajaib banget kalau bisa ketemu. Tapi kan nggak ada salahnya beristighfar kan? Astagfirullah, ya Allah, Sudais, astagfirullah, Sudais, astagfirullah. Terus aja gitu. Pengen ketemu Sudais. Tiba-tiba bisa aja Sudais datang ke Indonesia, ada seminar apa, mungkin bisa ketemu, yang paling logisnya. Atau kalaupun nggak ketemu di dunia, tiba-tiba bangkit dari kubur di sebelah kita. Siapa? Kan kamu sering manggil saya dulu, siapa? Sudais yang mana ya? Imam Masjidil Haram, Masya Allah Syekh gitu. Dan orang soleh nanti di akhirat, dialah yang salah satu akan menyelamatkan kita dari perjalanan yang sulit, selain syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau disebut nama Nabi, kita spontan ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau perlu bahkan kayak respect banget gitu, kalau disebut nama Nabi langsung Sallallahu Alaihi Wasallam, karena luar biasa jasa Rasulullah. Yang jelas selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nanti ulama-ulama, orang-orang soleh juga bisa nolongin kita di akhirat. Jadi kalau kita doa, ya Allah pengen banget ketemu si fulan, Syekh fulan, Ustadz fulan, Kiai fulan. Kalau nggak ketemu pun di dunia, pasti ketemu di akhirat. Yang jelas harapan kita nggak mungkin Allah abaikan gitu aja, nggak mungkin. Pasti Allah kabulkan. Cuman Allah kadang-kadang menggunakan cara yang lebih baik daripada yang kita pernah bayangin. Ketemu beliau di dunia paling cuma selfie. Tapi kalau ketemu di akhirat, dibawa selamat di sirat yang panjang, lebih mending mana? Ketemu nih dengan seorang ulama, orang soleh yang kita ngefans banget nih. Pokoknya saya pengen banget selfie sama beliau, ya Allah. Apalagi kalau orang soleh itu followersnya banyak, misalnya 1.100.000. Sedikit itu mah, banyak model yang 17 juta, 19 juta. Pengen followersnya nambah kalau selfie sama beliau. Cuma nambah followers. Tapi kalau ketemunya di akhirat, nambah apa? Nambah derajat, naik level. Kita jadi selevel dengan masuk ke level beliau, padahal kita mah malahnya nggak selevel gitu. Kenapa? Karena dibawa sama beliau. Orang soleh itu kalau mau masuk surga, teman-teman nyari teman-teman yang mencintainya di dunia. Ya Allah, mana fulan, dia mencintai saya di dunia. Ya Allah, mana fulan, dia mencintai saya di dunia. Allah bilang, dia masih tuh di sidang, belum beres-beres, sudah sidang ke-30 misalnya. Kan sidang di dunia aja satu kasus berpuluh-puluh kali kan. Gimana sidang akhirat, lebih berat lagi tuh. Ya Allah,
tolonglah dia, selamatkan dia karena saya mencintainya selama di dunia karena engkau. Akhirnya orang-orang soleh pada balik lagi dari surga, balik lagi ke padang mahsyar. Demi ngapain? Demi menyelamatkan orang-orang yang mencintai mereka semasa di dunia. Datang ke padang mahsyar, cari ke bagian informasi. Tolong dong yang namanya ini gitu, panggilin. Perhatian, Hanan At-Taqi dipanggil sama Syekh siapa gitu. Hah, saya dipanggil, datang aja. Mas, saya yang dipanggil, benar Hanan At-Taqi? Ya, mana coba buktinya? Aduh, saya lupa bawa kartu nama. KTP misalnya. Nah, pasti tahu lah ya malaikat sama kita. Udah, masuk aja. Tuh ada yang nungguin di business lounge gitu. Jadi ada VIP lounge-nya gitu kan. Oh, saya boleh masuk VIP lounge-nya, masuk ke VIP lounge. Udah sampai di sana udah ada makanan segala macam, mereka lagi duduk. Kayak asa kenal nih, siapa ya? Dekat Hanan ya? Ya, wah kita sering ketemu dalam doa. Wah, akhirnya pelukan. Ada apa, Syekh? Yuk ikut saya ke surga, kan enak banget kan? Terus sidang saya gimana? Udah beres, diberes sama teman-teman saya di saya banyak teman di dalam gitu. Saya banyak. Beres kan? Di dunia aja bisa gitu, masa di akhirat gak bisa? Tapi dengan seizin Allah dan Allah ridho dengan kebaikan-kebaikan itu. Jadi gak ada sia-sianya juga kita. Kan dulu saya pernah cerita yang Imam Ahmad bin Hambal kan, yang pengen banget ke Basrah, dan itu ternyata terjadi juga sama Agi. Dan terjadi juga sama salah seorang driver ojek online di Bandung. Baru 2 bulan yang lalu kejadiannya. Saya lagi datang ke markasnya Pemuda Hijrah, kita sering ada kayak rapat gitu di kantor. Markas kita namanya Masjid Al-Latif di dekat Gedung Sate. Datang dari pagi rapat sampai sore. Dan saya pakai baju baju main biasa, bukan pakai baju taklim. Sebetulnya sama aja sih. Nah, waktu itu sholat zuhur di Masjid Al-Latif saya ngimamin sama asar. Habis asar pulang. Karena nggak nyetir sendiri, saya pakai online, saya order nih. Order, pakai ojek, ada yang ngambil, drivernya ngambil, datang jemput, pulang. Kemana? Ke Cimahi, pulang. Di tengah jalan dia nanya, Mas sering sholat di Masjid Al-Latif itu ya? Saya bilang, ya lumayan. Saya bilang, ya itu masjid ramai banget, anak-anak muda pada numplak di situ taklim. Siapa sih itu? Ada imam muda, bagus suaranya gitu. Ntar jangan GR dulu. Muzammil, oh iya Muzammil, ya bagus tuh. Tadi udah GR, ternyata salah. Oh Muzammil, benar-benar Muzammil tuh suaranya bagus banget ya, anak ITB kan? Ya anak ITB ya. Kalau Mas di situ sering ngimamin juga? Ya sesekali sih, saya bilang. Dia mulai curiga gitu. Suka ikut talim juga di sana? Ya kadang-kadang, saya bilang. Kenal sama Muzammil? Ya lumayan, padahal murid sendiri kan. Lumayan, saya bilang. Oh Mas, kayak nggak asing nih. Mas tadi ngimamin sholat zuhur bukan? Ya, saya bilang. Mulai curiga kan dia. Mas namanya siapa sih Mas? Hanan, saya bilang. Hanan? Hanan yang mana nih? Ya. Saya bilang Hanan At-Taqi. Wah langsung oleng dia mah. Oh, Mas biasa aja Mas biasa aja gitu. Ini benar Ustaz Hanan At-Taqi, benar. Masya Allah, ya Allah, udah gitu kayak terharu gitu, heboh, semua orang pada ngelihat, lampu merah lah gitu ya, pada ngelihat semuanya. Saya langsung pakai masker, gitu. Ustadz tahu nggak Ustadz, saya sebulan ini istighfar terus habis dengerin cerita Syekh Imam Ahmad bin Hambal yang ke Basrah, saya istighfar, ya Allah pengen banget ketemu Ustadz Hanan, tapi jangan ditaklim, berdua, jadi bisa curhat-curhatan gitu. Ternyata Allah bikin skenario, saya order ojek online, dia ngambil, jadi ngobrol di jalan sampai ke rumah, akhirnya bertamu nggak pulang-pulang. Wah ini luar biasa cara Allah. Dan wallahi teman-teman, dan itu terjadi. Jadi udah 2 kasus nih yang saya alamin ya. Satu Agi, satu lagi yang ojek online tadi. Dan dua-duanya hajatnya sebulan Allah kabulkan. Jadi kalau ketemu saya aja sebulan gampang, masa ketemu jodoh bertahun-tahun gak dapat ya? Gimana nih? Istighfarnya gimana nih?
Ini terutama buat cewek-cewek nih. Kalau cewek-cewek kan nggak bisa nyari, masa cewek kayak kepo gitu kan nggak mungkin. Pura-pura follow, nge-like, kok dia nge-like terus yang first like lah gitu. Nggak mungkin kan? Cewek kan agak-agak jaim. Ya udah istighfar aja deh. Banyak-banyak istighfar. Tiba-tiba ada yang kesandung jatuh di depan cewek, HP-nya jatuh. Dia pergi, HP-nya nomornya. Nggak penting sih ceritanya. Pokoknya ada. Ada jalan dari Allah yang kita nggak ngerti nih, yang jelas bisa. Kita tinggal yakin aja sama Allah, istighfar, Allah yang kasih jalan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pokoknya kalau kalian bersungguh-sungguh kata Allah di jalan kami, udah kami kasih jalan-jalan keluar yang subul, jamak dari sabil, banyak banget jalan keluar di sisi Allah. Yang penting kita jahadu fillah, berusaha di jalan Allah Subhanahu wa taala.